Seperti kita ketahui, Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang dilanda banjir beberapa pekan terakhir. Sintang setidaknya sudah 3 pekan. Data terakhir ada 7 kabupaten yang dilanda banjir, sekitar 140.000 lebih warga terdampak. Untuk membahasnya malam ini sudah bergabung secara virtual Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Sutar Miji. Pak Sutar Miji, selamat malam Pak Gubernur. Terima kasih atas waktu Anda. Malam. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Sutar-Miji. Pak Sutar-Miji, dari informasi yang baru saja kami dapatkan dari rekan kami di lapangan, masih ada kesimpang siuran data terutama. Nah, apakah ini Anda lihat menjadi kendala? Karena bagaimanapun banjir sudah 3 pekan. Soal ini, bagaimana Pak Gub? Kalau data ya kita katakan mungkin iya. Karena makanya saya minta daerah itu harus punya database untuk penanganan bencana. Misalnya air naik 1 meter yang terdampak siapa-siapa, by name by address-nya, kemudian kalau 2 meter siapa-siapa, berapa jumlahnya, sehingga kita bisa mempersiapkan untuk tempat pengungsiannya, kemudian makan minumnya, dan lain sebagainya, obat-obatan, kan harusnya seperti itu. Nah, karena wilayah Kalimantan Barat ini sangat luas, bayangkan Kapuas Hulu itu Jawa Barat plus Banten masih luasan Kabupaten Kapuas Hulu. Ya. Nah, jadi penanganannya begitu sulit bagi kita, belum lagi jangankan kondisi banjir, kondisi tidak banjir aja, beberapa kawasan itu sulit untuk dijangkau. Bahkan kita memberi bantuan itu harus menggunakan heli ya. Nah, itu wilayah kita gitu. Jadi kalau jangan dipersepsikan sama dengan wilayah Jawa dan sebagainya itu ya, infrastrukturnya sudah sangat lengkap dan sebagainya gitu. Baik, Pak Miji, pada pekan awal ketika Sintang banjir, Anda mengatakan masih banyak warga yang sulit tidak mau mengungsi karena berkaca dari bencana banjir yang tahun 60-an itu lebih berat atau lebih besar daripada yang sekarang. Apakah saat ini juga masih banyak warga yang tidak mau mengungsi karena ini juga berkaitan dengan pemberian bantuan itu? Itu salah satu kesulitan kita. Harusnya mereka mengungsi tempat-tempat yang sudah disiapkan. Tapi sekarang ini mereka kadang mengungsi di tempat keluarganya. Kemudian kalau masih punya rumah lantai 2, dia mengungsi di lantai 2-nya ya. Sehingga kita menyuplai kebutuhan pokoknya juga sulit gitu ya. Nah, tapi sekarang ini kondisi sudah semakin baik, seperti Melawi sudah mulai, pasar sudah mulai ada menggeliat ya. Sintang aja ini. Nah, lintas Melawi Sintang itu memang beberapa puluh tahun yang lalu banjir. Itu kawasan di pasar gitu, di tengah-tengah kota itu ya. Yeah. Nah, kedepannya memang perlu banyak perbaikan, dan di jalan negara itu ya, jalan negara nasional itu. Ketinggiannya ya, sejak 20-30 tahun yang lalu memang lebih tinggi dari ini pun pernah terjadi kata mereka ya. Tahun 63 itu paling tinggi banjirnya. Ada yang mengatakan lebih tinggi dari yang sekarang. Pak Gubernur, jadi kalau misalnya dari data terakhir, apakah masih 7 kabupaten atau sudah ada penambahan atau ada yang pengurangan? Masih 7 kabupaten ya. Kalau yang lain itu ya karena sungai semuanya dialiri sungai yang ada ya. Kadang ya karena ini air mulai surut ya, sehingga ya beberapa kawasan seperti misalnya di Tayan itu daerah Sangkau ya. Itu juga jembatan yang penghubung besar itu terendam, tapi sebentar kemudian sudah mulai surut ya. Nah, tapi hujan turun lagi ya, itu masalah. Ya. Pak Miji, Anda mengatakan secara jelas di awal dan juga gamblang bahwa ini penyebabnya adalah pertambangan, deforestasi, perubahan fungsi lahan hutan. Tapi bagaimanapun perubahan fungsi lahan hutan itu juga berkaitan dengan RT RW yang kemudian disusun oleh pemerintah daerah juga. Jadi bagaimana soal ini, Pak Miji? Iya, itu benar ya. Rencana detail tata ruang ini harus betul-betul menjadi perhatian ya. Tapi kan ini misalnya penanam sawit ini kan sudah berapa puluh tahun yang lalu, 20-30 tahun yang lalu ya. Setelah selesai misalnya HPH, kemudian sawit, kemudian HTI, kemudian tambang boksit dan lain sebagainya.
Nah, semuanya itu harusnya kalau digunakan dilakukan dengan benar ya mungkin tidak terlalu banyak pengaruhnya pada deforestasi dan sebagainya. Tapi kan seperti HTI ya, mereka mendapat hutan tanaman industri. Tujuan mereka itu kan untuk menanam satu jenis tanaman untuk produksi misalnya bubuk kertas dan sebagainya. Tapi kayu yang ada di konsesi HTI-nya dia tebang semua, dan yang dia janjikan tidak ditanam-tanam. Nah, kalau saya bilang dari LHK itu saya cabut aja sudah izinnya itu. Serahkan kepada masyarakat atau negara untuk ditanam kembali dan mereka dikenakan denda, mungkin iuran hasil hutan pun tidak dibayar, bahkan ada yang menunggak ya, tapi sudah tidak tahu lagi siapa itu ya kan ini. Nah, harusnya pemerintah tegas untuk hal-hal seperti ini ya. Nah, kita harusnya mengevaluasi kembali perizinan. Contoh misal tambang, boksit itu Kementerian SDM memberi kuota ekspor boksit mentah tidak diolah jadi alumina atau aluminium itu sebesar 49 juta ton per tahun. Bayangkan. Ya. Berarti kalau ditambang 1 meter, ya, maka ada 49 juta meter persegi lahan di Kalimantan Barat turun 1 meter. Ya. Nah, kalau ditambang, kalau 3 tahun, coba bayangkan. Ya, atau 4 tahun, 5 tahun, jadi apa tuh? Ya. Anda sudah sempat berdiskusi soal ini dengan pemerintah pusat, Pak Miji, karena bagaimanapun kan tetap ada andil pemerintah pusat di sini. Anda sudah katakan itu, tapi sudah sempat ada pembahasan untuk segera mengeksekusi itu? Enggak, dengan undang-undang yang baru sekarang ini ya, pemerintah daerah tidak lagi berurusan dengan tambang, seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tidak ada lagi apapun untuk pemerintah daerah menangani masalah tambang. Nah, selain itu ya ada penambangan emas tanpa izin. Nah, sebetulnya penambangan emas tanpa izin ini bisa dikendalikan asal di pusat memberi izin untuk wilayah pertambangan rakyat. Ya. Nah, kita sudah banyak sekali mengusulkan wilayah pertambangan rakyat supaya bisa dikendalikan ya. Tapi nggak pernah ada yang disetujui. Ya. Nah, sekarang bukan lagi tambang rakyat, tapi pakai eskapator. Nah, kalau pakai eskapator gimana mau nyalakan rakyat? Ya, eskapator itu berarti yang punya modal, rakyat disuruh-suruh aja gitu. Nah, sekarang yang tanggung jawab untuk menangani siapa? Ya, ini kan pelanggaran. Ya. Nah, itu yang kayaknya semua tutup mata. Akibatnya apa? Pendangkalan sungai terjadi. Nah, ya 10 tahun yang lalu Sungai Kapuas itu kalau misalnya tidak hujan nanti tidak pasang dan sebagainya, air surut terendah itu kedalaman masih bisa 6 meter, 7 meter. Ya. Sekarang ini tinggal 4,5 meter. Artinya sudah ada pendangkalan 1,5 meter. Nah, panjang Sungai Kapuas itu 1.100 kilometer. Nah, bayangkan kalau pendangkalan 1 meter di luas itu, pasti air akan bertahan di darat. Lama itu. Nah, pemerintah harusnya melakukan pengerukan. Sudah meminta pengerukan? 3 tahun ini tidak ada pengerukan. Nah, akibatnya ya sedimentasi semakin, karena das sudah 70% rusak, sedimentasi akan cepat. Pak Miji, bagaimana dengan pemulihan? Pemulihan itu kan juga kemudian pengawasannya tentu saja menjadi pengawasan pemerintah daerah. Apakah itu sudah terjadi, Pak Miji sebenarnya? Atau masih jauh? Nah, sekarang setelah pasca banjir ini saya mengajak ya, perkebunan apapun, mau sawit, mau apa, ayo kita perbaiki daerah aliran sungai. Ya, kemudian kita perbaiki lahan-lahan yang gundul dengan menanam kembali pohon-pohon yang habitat aslinya memang di situ. Jangan misalnya ya pohon jenis kayu terembesi ya, kayu besi ya, kemudian kayu di sini disebut kayu belian atau bengkirai, lalu ditanam bambu misalnya atau ditanam sengon, nggak cocok, harus kembalikan pada ini. Nah,
tanaman-tanam inilah yang bisa mengembalikan ekosistem. Ya, jangan misalnya ya tanaman itu kayu ulin, kayu belian ditanam bambu misalnya. Apakah ada Kan nggak persetujuan dari cocok, perusahaan ya. sawit? Harus kembalikan. Ya, nah sekarang semuanya harus bergerak seperti itu. Nah, Oke. contoh tambang. Tambang itu dia menggali harus dengan mereklamasi. Nah, reklamasinya ini harus diawasi. Apakah dana-dana yang itu bisa dia gunakan untuk reklamasi? Kan kayaknya enggak lah ya. Ya. Saya setuju dengan Pak Adiana Pitupulu ya. Sudah saatnya tambang-tambang ini kontribusinya untuk negara dinaikkan 2 kali, 3 kali lipat. Nah, 1 kali lipatnya itu untuk memulihkan lingkungan. Oke. Ya. Oke. Kalau enggak, yang menderita itu ya masyarakat. Baik, baik. Pak Miji, berarti sekarang langkah strategis apa yang akan Anda lakukan untuk bisa mempercepat banjir di Sintang ini surut? Karena bagaimanapun ancaman Kalau hujan masih ada. mempercepat banjir surut, rasanya nggak mungkin, Mbak. Ya. Oke. Dengan kondisi Mungkin, topologi karena ya? hujan masih terus, ya. Hujan masih terus, kemudian daya tampung air Sungai Kapuas pasti berkurang karena pendangkalan, ya. Nah, pengerukan itu kewenangan pusat. Kemudian ditambah lagi sekarang air pasang laut, ya. Nah, sehingga ya turunnya air itu. Ya. Tapi Kabupaten Melawi sudah bagus ya, sudah sudah mulai surut. Nah, mudah-mudahan seminggu ini ya bisa surut. Nah, kemudian jangan lupa dengan yang terjadi sekarang, semuanya nanti akan lupa, akan tak mengingat lagi. Nah, mari kita perbaiki, kita perbaiki, lahan gudul kita tanami, kan itu. Nah, saya juga akan mengusulkan kepada LHK, ya, perusahaan-perusahaan perkebunan misalnya sawit, dia punya konsesi lahan 1 juta hektar grup dia, ya, tapi yang baru ditanam 500.000, kan. Yang 500.000-nya cabut aja, ya, cabut, kemudian dilakukan reboisasi, dilakukan penanaman kembali, kan itu. Saya rasa dengan begitu akan ada keseimbangan, ya, keseimbangan alam kembali terjadi. Nggak bisa enggak. Baik. Ya, faktor iklim, iya, tapi faktor rusaknya ekosistem ini juga harus menjadi perhatian kita. Ya, nggak bisa kita diam. Ya. Baik, Pak Sutar Lalu Maji. kemarin ketika saya marah dengan perkebunan, ya. Iya. Walhi bilang kenapa baru marah? Walhi silakan cek. Saya ketika terjadi kebakaran lahan tahun 2019, saya memberi sanksi pada 157 perkebunan karena titik api ada di koordinat dia. Ya. Di koordinat dia. Jadi saya ini bukan karena bencana lalu saya marah, bencana lalu ini enggak. Ya, Walhi itu harusnya punya data tuh. Jangan juga sembarang ngomong kan. Ya. Baik. Ya seakan-akan kita baru bertindak itu disayangkan kalau ini begini. Enggak lah. Saya sebagai gubernur, siapapun kalau salah, ya kita lakukan tegur. Nah, kalau itu untuk kepentingan masyarakat, ayo kita perbaiki sistemnya gimana gitu kan itu. Baik Pak Gubernur, semoga diskusi ini kemudian mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan tentu saja terutama untuk bisa pemulihan secepat mungkin. Pak Sutar Miji, Gubernur Kalimantan Barat, terima kasih Bapak atas waktu Anda malam ini. Ya, sama-sama. Terima kasih.